Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menambah penempatan dana ke sejumlah perbankan senilai Rp76 triliun sejak 10 November 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp25 triliun, Bank BRI Rp25 triliun, Bank BNI Rp25 triliun, dan yang terbaru, Bank DKI mendapat Rp1 triliun. Dengan adanya tambahan penempatan dana itu, maka kini total dana mengendap pemerintah dari Bank Indonesia yang telah ditempatkan ke perbankan mencapai Rp276 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi dari penyerapan penempatan dana Rp200 triliun oleh bank-bank himbara telah mencapai Rp167,7 triliun atau sekitar 85% dari total Rp200 triliun per 22 Oktober 2025. Adapun rinciannya, Bank Mandiri dan BRI telah memanfaatkan seluruh penempatan dana itu, sementara BNI baru terserap Rp37,4 triliun atau sekitar 68% dari total porsi dana Rp55 triliun. Kemudian BTN terserap Rp10,3 triliun atau 41% dari total porsi Rp25 triliun, BSI sebesar Rp9,9 triliun atau 99% dari anggaran yang diterima sebesar Rp10 triliun. Ya, pemirsa, Bank Indonesia baru saja menggelar rapat Dewan Gubernur dan memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga BI Rate di level 4,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan upaya menarik aliran masuk portofolio asing. Di saat yang sama, pemerintah lewat Kementerian Keuangan kembali menggelontorkan anggaran Rp76 triliun untuk mendorong pertumbuhan kredit di akhir tahun. Berapa efektif langkah Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini untuk mendorong ekonomi Indonesia di akhir tahun 2025? Kita akan membahasnya bersama dengan ASEAN Economist UOB, Enrico Tanuwijaya. Pak Enrico, selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik Pak. Pak Enrico, semoga baik-baik juga. Pak Enrico, kalau kita lihat Bank Indonesia kemarin menjaga atau mempertahankan 4,75% BI Rate, ini sesuai dengan ekspektasi konsensus ekonom atau seperti apa Pak Enrico? Oke, jadi sesuai konsensus, tapi kalau dari kami masih melihat ada ruang gerak penurunan. Jadi kalau kita lihat memang secara dinamis ini balance dari growth dan inflasi memang masih allowing the room atau masih memungkinkan untuk diturunkan. Tapi secara konsensus mungkin mereka masih menahan. Lalu kedua mungkin dari pernyataan Pak Gubernur BI sendiri memang masih terbuka ruang asalkan inflasi tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1%, lalu adanya kebutuhan untuk mendorong economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Itu kelihatannya masih ada ruang untuk menurunkan maksudnya di sisa tahun ini atau bagaimana Pak Enrico? Ya. Jadi di bulan Desember kita masih memprediksi satu kali lagi penurunan 25 basis, lalu di kuartal 1 tahun depan itu 25 basis. Jadi di angka 4,25%, dengan catatan tanggal 10 Desember The Fed akan memangkas 25 basis, lalu di tahun depan dia akan turun sampai 3,25%. Jadi dengan imbal hasil perbedaan 100 basis, menurut saya ini sweet spot untuk tetap menarik dana asing, sementara kita mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara angka inflasi kita terbilang stabil dan terjangkau. Sebelum kemarin Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 4,75, Pak Enrico, apakah memang stance Bank Indonesia itu efektif untuk menarik aliran dana asing lagi masuk ke Indonesia, entah lewat portfolio atau seperti apa Pak kondisinya? Oke, jadi kalau kita lihat dari global ini, memang volatilitas itu sangat tinggi yang disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian global yang notabene disebabkan oleh meningkatnya tensi geopolitik, reciprocal tarif, dan local socio-political upheaval. Jadi memang kalau dari Indonesia, memang meskipun kita tetap menahan, ya itu sebenarnya belum tentu efektif dalam menarik dana asing. Karena mungkin masih banyak tempat lain itu yang menawarkan proposal untuk investasi yang lebih menarik. Jadi memang kalau kita lihat ini ada pergerakan dana. Jadi kedua ada faktor resiko dari sisi fiskal, di mana investor belum benar-benar yakin bahwa execution plan dari expansionary fiscal policy ini
akan membuahkan hasil. Tapi tentunya kita menunggu apakah ini akan trickle down kepada real ekonomi ya, yaitu program penempatan dana pemerintah sebesar tadi yang disebut 276T, memang belum 100%, tapi ada transmission lag atau adanya jeda transmisi untuk ini menjadi efektif. Lag-nya itu biasanya berapa lama Pak Enrico sejak dieksekusi sampai kemudian efektif memperlihatkan pertumbuhan kredit dan juga pertumbuhan ekonomi, Pak? Ya, good question. Itu antara 6 sampai 9 bulan. Tapi begini Bang Leo, menurut saya sektornya ini yang perlu kita telaah lebih dalam. Jadi sementara kita melihat kepada data, kebanyakan dana ini dialirkan ke sektor pertambangan dan mineral. Nah, ini mungkin belum tentu menyerap tenaga kerja secara optimal. Jadi perlu adanya sinkronisasi dan sinergi yang perlu di beef up atau di support ini kan sektor konsumen. Nah, mudah-mudahan ada aliran ke situ sehingga confidence masyarakat meningkat, konsumsi masyarakat meningkat, yang notabene adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini adalah sinergi yang baik, pemangkasan suku bunga, masih ada ruang gerak, ekspansi fiskal masih terus berlanjut, tapi sektor yang perlu ditargetkan menurut saya harus lebih banyak menyerap tenaga kerja. Pak Enrico, bicara pertumbuhan ekonomi ini kan juga salah satunya adalah hasil kerjasama Otoritas Moneter Bank Indonesia dan juga Otoritas Fiskal Kementerian Keuangan. Tadi Anda sudah sebutkan ada tambahan sebetulnya pemindahan uang pemerintah yang tadinya ada di rekeningnya di Bank Indonesia ke rekening bank-bank. Ada Himbara dan terakhir ada Bank DKI. Kalau melihat kebijakan moneter dan fiskal ini sejauh ini Pak Enrico, apakah memang sudah efektif untuk kemudian mengejar target pertumbuhan? Menteri Keuangan Purbaya mengatakan menargetkan untuk Q4 itu di akhir Desember 5,6% atau kalau bisa lebih. Anda melihat itu bisa tercapai juga atau seperti apa Pak? Ya, oke. It's a good start. Langkah tersebut adalah dobrakan bagus menurut saya, tapi too early untuk terlihat di kuartal 4. Kenapa? Karena kalau kita lihat tren pertumbuhan belanja rumah tangga, ini sifatnya masih dalam tren menurun. Jadi proporsi belanja negara itu hanya sekitar 15% atau bahkan kurang. Jadi belum cukup untuk mendorong setinggi itu. Mudah-mudahan mungkin di paruh pertama tahun depan bisa terlihat. Angka tersebut bukan tidak mungkin, tapi kalau kuartal 4 menurut saya is too early untuk mencapai setinggi itu. Kalau triwulan 4 masih too early, kalau kita lihat agregat Pak untuk pencapaian target pertumbuhan tahun ini, apakah Anda optimis bahwa memang bisa di atas atau on point 5,2 atau masih tetap di bawah 5,2% Pak? Menurut saya antara 4,9 sampai 5 itu sangat possible, sangat mungkin dengan catatan memang belanja investasi Indonesia itu masih sangat stabil dan meningkat. Lalu kedua, proporsi belanja pemerintah atau government spending itu juga meningkat secara signifikan. Nah, justru yang menurun ini adalah tingkat konsumsi rumah tangga yang notabene ini turunnya secara sekular ya. Jadi ini perlu perlu didongkrak. Nah, kalau ini bisa justru saya lebih confident kita bisa bertumbuh bahkan di atas 5,5% atau 5,6%. Satu lagi Pak Enrico, beberapa orang tuh khawatir kalau terlalu cepat didorong pertumbuhan ekonomi itu ekonominya bisa dengan cepat memanas dan itu berimbas ke inflasi. Anda melihat itu juga atau memang masih di bawah dari potensi inflasi itu Pak? Ya, masih di bawah. Jadi menurut saya ruang gerak untuk inflasi itu meningkat di dalam batas yang aman itu masih cukup untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang baik. Istilahnya non-accelerating inflation rate of growth. Ya, itu menurut saya masih oke. Karena kenapa base kita masih memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi meningkat tanpa meng-create overheating. Nah, overheating ini biasanya adalah combination of factor. Jadi mungkin energy price atau harga minyak bumi tiba-tiba meningkat drastis. Lalu kedua mungkin ada disrupsi di harga pangan. Nah, kalau kita melihat so far on the supply side masih oke.
Jadi ini adalah isu demand yang istilahnya perlu didongkrak sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih menyeluruh, yaitu dari sisi investasi, dari sisi belanja negara, dan juga dari sisi konsumsi rumah tangga. Karena dengan adanya tarif, catatan terakhir ya, itu net ekspor kita mungkin akan lebih challenging untuk bisa berkontribusi positif terhadap growth. Oke, kita akan lihat tentunya seperti apa gerak langkah dari kebijakan moneter dan fiskal mendorong ekonomi kita. ASEAN Economist UOB, Pak Enrico Tanuwijaya, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Ya. Selamat pagi, Pak Enrico. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Leo, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.